Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat sore Indonesia, selamat sore Jawa Barat, selamat sore kota Tasikmalaya, kota kelahiran Andri Firmansyah. Mantap. Oke, kali ini saya, akan mencoba membahas tentang musik kembali ya, dan untuk sekaligus pemberitahuan, sekarang channel 3F Firmansyah tidak membahas lagi campuran ya, atau campur aduk ya. Jadi sekarang 3F fokus pada, tema musik ya, di mana karena berdasarkan pengalaman saya, mungkin beberapa bulan ke belakang, tahun mungkin ya, setahun ke belakang, saya kan temanya ada 3 ya, sepak bola, misteri, sama musik. Tapi emang betul ya, berdasarkan pengalaman emang berdampak pada jumlah penontonnya. Jadi di mana apabila kita sudah bagus saat kita mengupload salah satu tema ya, dan saat kita beda tema ngupload hari berikutnya, emang betul itu berdampak ya. Eee, jadi viewer itu jadi berkurang makin ke sini jadi makin kurang ya, karena mungkin orang penonton itu bingung ya. Jadi yang mau dibawakan itu sebenarnya apa sih, konten ini. Jadi sekarang 3 Firmansyah hanya membahas tentang musik. Oke, terima kasih. Nanti untuk konten misteri dan bolanya, saya akan buat lagi channel yang baru, membahas tentang bola dan misteri. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas tentang musik, di mana kita akan membahas tentang grup band yang luar biasa fenomenal kembali di tahun 90-an ya. Di mana ini adalah merupakan grup musik elektronik ya. Jadi ini, alirannya elektronik ya. Jadi, mungkin dance ya, kalau dulu mungkin ada break dance ya di zamannya. Jadi ini adalah musik untuk, dulunya itu hip hop dan break dance ya dulunya. Dan siapa coba tebak grup apa ini? Betul, The Prodigy ya, betul, The Prodigy. Prodigy ini adalah grup musik, asal Inggris ya, dan luar biasa grup ini, sampai sekarang masih eksis ya, tapi cuma personilnya, berkurang ya, di mana awalnya gitu kan ada 5 dengan penari, lalu ada 4, lalu akhirnya sekarang tinggal berdua setelah, Kathleen ya meninggal karena kecelakaan yang tragis ya tahun 2019 4 Maret 2019. Oke, sekarang kita akan bahas tentang The Prodigy, itu mungkin tadi cuma sinopsis aja, sekarang kita bahas tentang The Prodigy dari awal mereka berkarir. Let's check it out, kita mulai. Jadi tadi sudah saya bilang The Prodigy itu adalah musik, elektronik ya asal Inggris yang didirikan pada tahun 90 ya di Braintree, Essex, Britania Raya atau Inggris ya, di Inggris. Dan pemain ini, didirikan oleh Liam Howlett ya, seorang, multi instrumen ya, dia sangat luar biasa ya, dan memang dia menggemari sejak umur kalau nggak salah 12 tahun, 14 tahun ya, dia sudah mengenal yang namanya keyboard atau mungkin musik dance ya dulunya namanya ya, mungkin musik elektronik itu ya. Dan yang luar biasa ini Prodigy sudah terjual sampai 25 juta kopi ya di zaman mungkin secara keseluruhan ya. Dan mereka menamakan band itu The Prodigy atau lebih dikenal artinya keajaiban ya. Jadi The Prodigy ini lebih kental dengan suara atau musik elektroniknya ya, dengan menggunakan mungkin namanya kalau nggak salah penyintesis apa, duh takut salah nih, penyintesis ya, atau penyintesis itu adalah sebuah perangkat keyboard yang memproduksi suara dalam bentuk sinyal atau suara gelombang ya, dan suaranya itu mengirimkan kepada pembangkit suara yang memungkinkan penggunanya itu mengganti karakteristik suara tinggi ataupun rendah ya, dan warna suara, volume suara atau dengan volume suaranya berbeda-beda nantinya ya, oke. The Prodigy ini adalah menjadi salah satu pionir ya, pionir dari genre musik elektronik ya di zamannya ya, dan mungkin dari dulu juga ada sih selain Prodigy, tapi yang lebih terkenal, mungkin cepatnya terkenal itu ada The Prodigy ya, dengan mungkin yang menjadi The Prodigy terkenal itu atau dikenal orang karena karakter vokalisnya ya sangat luar biasa ya, dan khususnya Kathleen tadi yang saya sudah bilang ya. Nanti kita bahas tentang Kathleen ya, oke. The Prodigy ini sekarang sudah tidak selengkap dulu ya, mungkin kan di awalnya Prodigy itu ada 5 awal awal mula terbentuknya, lalu ada 4, lalu untuk tahun sampai dengan sekarang itu tinggal berdua ya, di mana tinggal Liam Howlett dan Maxim Reality ya, jadi tinggal berdua untuk, sampai dengan sekarang, oke. Nah, The Prodigy itu sebetulnya sampai tahun 2011 itu tinggal bertiga ya, di mana ada Kathleen, tapi sayang tadi saya sudah bilang tanggal 4 Maret tahun 2019, Kathleen meninggal ya secara tragis ya. Dan
untuk The Prodigy rencananya juga ke depan atau tahun ini akan dibuatkan film dokumenternya yang berjudul The Prodigy ya, mungkin itu sampai, meninggalnya Kathleen juga ya untuk pembuatan dokumenter. Tapi secara tepatnya mungkin beritanya belum, belum akurat ya, jadi saya mohon maaf mungkin Anda bisa cari lagi informasi lainnya tentang film dokumenter yang dibuat yang berjudul The Prodigy, oke. Lalu tadi kita bahas dulu personal dari The Prodigy ya, mungkin saya akan bahas. Jadi The Prodigy itu awalnya itu ada, Liam Howlett, udah tentu dia adalah, pencipta lagu, sekarang produser kalau sekarang dan dialah yang membuat liriknya juga. Lalu ada Maxim Reality, dia adalah vokalis ya dengan karakter suara dia pokoknya unik lah itu suaranya. Dan tambah lagi ada Cat Flynn ya, nah ini yang luar biasa itu adalah mungkin sosok Cat Flynn yang unik, dia karakteristiknya mungkin sedikit gila ya kalau di panggung dengan biasa dengan rambutnya yang kayak tanduk ya, mungkin bukan tanduk atau apa namanya, tanduk lah kayak tanduk dan dia dengan tindik di hidung, itu karakter dia dan patut dibedakan bahwa dia itulah pasti semua tahu kalau itu adalah Cat Flynn dari Prodigy ya, dengan karakter atau dandanan yang khas ya. Lalu ada Leroy Thornhill, nah ini ada pemain yang sangat tinggi, hampir 2 meter tingginya ya, dan dia dancer, keyboard, dan sama ya kayak si Liam Howlett, penyintesis ya atau MC ya. Dan lalu ada Sharky, balerina dari penari, balerina Sharky, lalu ada Gizbat ya seorang gitaris ya. Jadi emang akhirnya itu, awal mula, The Prodigy terbentuk. Lalu seiring dengan waktu Leroy keluar, Sharkey keluar, lalu Gizbat juga keluar dan Cat Flynn meninggal. Dan akhirnya sekarang tinggal 2 yaitu Liam Howlett dan Maxim Reality. Lalu kita bahas ke belakang lagi, Prodigy itu terbentuk terlepas dari peran Liam Howlett ya karena itu merupakan produser dan komposer ya. Sejak usia 14 tahun, dia sudah mulai mencampurkan lagu-lagu yang direkam dari radio menggunakan tombol jeda pada muter kasetnya ya. Jadi dia dengarkan jeda, dia jeda, lalu dia edit ya. Dan karya-karyanya dipengaruhi oleh musik dan budaya hip hop pada masa itu ya. Jadi bayangkan 90-an itu kan ada mungkin ada Vanilla Ice ya dulu, zaman dulu itu ada Vanilla Ice dan boyband juga ada kalau nggak salah, banyaklah pokoknya 90-an. Dapat Anda browsing sendiri band apa atau grup apa yang lagi tren di tahun 90-an. Lalu awal pertemuan personel Prodigy, dengan keseluruhan personil timnya itu berawal dari Liam Howlett ya, dia saat memainkan musik ke pantai untuk melakukan pesta ya, dan di sana dia bertemu dengan Kathleen ya, dan si Kathleen menyukai, lagu yang dibuat oleh si Liam Howlett ya. Dan akhirnya mereka juga bertemu dengan salah satu, kenalannya dan dia mengarahkan untuk ke arah profesional ya, Prodigy untuk ke arah komersil atau profesional untuk menjadi sebuah band, eee, untuk masuk dapur rekaman. Lalu Prado juga didirikan, dengan komposisi awal tadi saya sudah bilang ya, tadi sudah saya bilang ada 5 awalnya dan ini awal banget nih, ada Howlett ya sebagai penulis lirik untuk semua lagu ya, jadi dia yang menciptakan lirik, musik, jadi semuanya itu oleh Liam Howlett ya, dan memainkan keyboard selama konser. Lalu ada Maxim Reality, tadi sudah bilang dia adalah vokalisnya ya, dan dia nama aslinya sih bukan Maxim Reality tapi Keith Palmer ya, kayak pemeran Batman ya, Palmer ya. Dia adalah vokal sejak awal dan juga berperan sebagai pemain sandiwara di konser. Jadi dia itu selain bernyanyi, dia juga melakukan aksi-aksi, teatrikal di dalamnya bersama dengan si Cat Flynn tentu saja ya. Lalu ada Leroy Thornhill ya, dia adalah personil yang tingginya hampir 2 meter ya. Eee, Dia menjadi penari dan seperti pentolan band memainkan sama dengan si Liam Howlett sebagai penyintesis di konser ya, sama lalu ada Cat Flynn, nah ini ya pemain Cat Flynn ya dia kita tahu sendiri dia adalah vokal ya, dia adalah vokal, dan sebetulnya sih awalnya dia bukan vokal tapi awalnya dia adalah seorang penari ya, seorang penari seperti Sharky ya karena Sharky adalah perempuan satu-satunya sebagai penari dan Kathleen juga sebenarnya awalnya bukan penyanyi tapi sebagai penari, tapi sejak tahun 96 dia akhirnya masuk sebagai vokal karena dia, mempunyai karakter yang unik ya dan mungkin kegilaannya yang membuat, akhirnya dia ditarik untuk menjadi vokal ya. Dan satu lagi Sharky ya, jadi Sharky itu adalah seorang penari, dia adalah balerina ya dan dia tergabung dengan Prodigy karena dia punya keahlian menari dan dia juga backing vokal mungkin ya. Dan itulah awal, komposisi atau personil dari, The Prodigy sejak terbentuk.
Lalu ke sini tadi mungkin ada pemain gitar juga ya, ada pemain gitar yang tadi saya bilang ada Gijbat itu ada ke sini ya. Kalau dulunya tidak ada, formasi gitar ya, murni elektronik ya dulunya Pak. Oke. Lalu, setelah Prodigi terbentuk, mereka akhirnya meraih beberapa ketenaran ya internasional ya dengan mungkin semua tahu lah lagunya ini nih, deng 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 deng. Nah, itulah awal ketenaran dari Prodigy ya lagu The Beat ya, Beat ya, lagu Beat luar biasa dan Firestarter ya, itu merupakan single lagu yang fenomenal ya, dan itu mungkin dikenal hampir seluruh dunia ya lagu tersebut ya. Dan itu masuk dalam album Experience ya, dan itu merupakan album tersukses dari The Prodigy. Dan mungkin itulah yang mempengaruhi mungkin sampai terjual 25 juta kopi itu adalah album tersebut ya. Nah, dan itu lagu Experience itu dirilis tuh pada tahun 92 ya, jadi sejak 2 tahun terbentuk The Prodigy. Dan album pertama itu sangat luar biasa, fenomenal ya, sampai 25 juta kopi, luar biasa. Keren bukan namanya. Eee, Sebetulnya sesudah Prodigy banyak album album Everest tadi, akhirnya lahirlah album-album lainnya, di Prodigy dan akhirnya dan lagu-lagu itu juga dikenal sampai sekarang. Tapi yang emang sampai nempel sampai sekarang, mungkin termasuk saya 90 itu saya masih berusia 10 tahun ya, dan emang masa itu saya mungkin SMA ya, SMP, sudah mendengarkan musik, sudah menyenangi musik, saya sudah mendengar lagu itu ya, Bread ya yang pertama saya kenal tuh Bread ya yang deng 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 deng. Nah, lagu itu yang pertama saya dengar ya dari The Prodigy dan itu memang, tapi emang musik ini atau lagu ini susah ya untuk dibawakan di acara-acara kayak acara musik, acara parade band, karena ini murni elektronik ya susah ya karena mungkin pada tahun itu tidak semua orang bisa menggunakan alat, musik elektronik ya mungkin secara umum sih gitar, bass, drum, rhythm. Jadi untuk musik elektronik, memang susah ya di masa itu ya, mungkin cuma mendengar aja ya. Jadi untuk melakukan semacam acara musik susah untuk lagu tersebut, oke. Dan akhirnya saya tadi sudah bilang, Prodigy akhirnya membuahkan album-album terus-menerus dari mulai 92 tadi ya. Kita bahas album apa aja, jadi tahun 92, album yang dikeluarkan oleh The Prodigy adalah Experience ya, termasuk dalamnya tadi The Breed dan Firestarter ya, album luar biasa ya. Lalu pada tahun 94 keluar lagi album Music for the Gilded Generation ya. Lalu pada tahun 97 lahir lagi The Fate of the Land. Lalu pada tahun 2004 akhirnya keluar lagi album yang namanya Always Outnumbered Never Outgunned atau Outgunned ya, tahun 2004. Lalu tahun 2009 dulu, 2009 keluar lagi album yang namanya Invader Must Die. Nah, lalu tahun 2015 The Day Is My Enemy, jadi hari itu adalah musuhku, saya tak ngerti apa maksudnya. Lalu pada tahun 2012 keluar lagi album No Tourist dan itu album yang keluar sampai 2018 dan mungkin sampai tenggat itu 2018, terjadi kevakuman ya. Nah, karena tahun 2019 tadi saya sudah bilang Keith Flint meninggal dunia ya karena kecelakaan tragis dan akhirnya tahun ini mungkin tahun 2000 ke sini, 2020 ya kalau tidak salah 2020, 21 atau 22 ya, akan dibuatkan film dokumenter tentang The Prodigy karena, The Prodigy itu merupakan band hebat ya, atau band yang fenomenal di masanya. Jadi ada keinginan untuk salah satu produser film untuk, mendokumentarkan, grup band The Prodigy melalui film ya. Jadi kita tunggu aja kalau itu sudah jadi filmnya, saya yakin akan keren ya, khususnya mengenang Cat Flint ya, sudah meninggal secara tragis. Oke kawan, oke teman, oke sahabat, akhirnya itu yang dapat saya sampaikan tentang grup band fenomenal tahun 90-an, The Prodigy yang beraliran musik elektronik ya. Jadi untuk semua penggemar elektronik atau musik elektronik, silakan dengarkan lagu Prodigy khususnya Breathe dan Firestarter. Itu adalah single yang wah, pokoknya mah luar biasa, pokoknya terkenal lagu utamanya. Sampai pokoknya kalau dengar itu kita serasa pengen joget gitu ya. Oke, saya Andri di channel 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya, oke?